di atas pundak kita ada amanah masing-masing, amanah yang diamanahkan oleh Allah kepada kita, dan kita sudah menerimanya. Mari menjaga amanah ini biar kita tidak menjadi hamba Allah yang berkhianat kepada amanah Allah. Yakinlah hari ini saat ini kita dipercaya oleh Allah akan amanahnya, dan kelak amanah itu akan dimintakan pertanggungjawabannya, dan kita pasti akan kembali kepadanya. Tidak ada alternatif untuk bisa kita mengelak daripada semuanya itu. Maka dari sini, para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pertahankan kemuliaan ini dengan selalu menjaga amanah yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita semua. Kita mengamalkan, kita pelajari pertama sekali agama ini, kemudian kita amalkan dan kita ajarkan. Mudah-mudahan amanah ini terpelihara dengan baik, dan kita menjadi sebagai seorang hamba Allah yang benar-benar mampu menjaga amanah yang diberikan oleh Allah, dan kelak kita akan menjadi hamba yang sangat mulia, dimuliakan Allah dan diberikan tempat yang mulia kepada yang mulia, yakni surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Shadaqallahul azim. Puji beserta syukur marilah senantiasa kita memanjatkannya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat-Nya yang tiada terhitung jumlahnya dan tidak terhingga nilainya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salam dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan kerabatnya yang telah membawa kita kepada alam hidayah penuh dengan cahaya, berada di dalam sebuah agama yang diridai Allah, yakni Islam. Innad-dina 'indallahil Islam. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mengenal jati diri kita sebagai manusia itu sebenarnya siapa dan bagaimana, hal ini banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam berbagai firman-Nya. Di antaranya bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah di dalam sebaik-baik bentuk yang sangat indah, bentuk yang sangat baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, Allah menyebutkan sungguh pasti kami ciptakan manusia itu di dalam sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk. Kemudian juga manusia itu adalah makhluk yang paling mulia dan dimuliakan sebenarnya. Ada suatu garizah kemuliaan yang ada pada manusia. Yang di sana itu adalah Allah sendiri yang menciptakannya. Jadi ada unsur kemuliaan yang dimiliki oleh manusia, dan itu dimuliakan oleh Allah. Allah tegaskan, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan manusia itu. Makhluk yang namanya manusia kami telah memuliakannya. Ini firman Allah. Jadi Allah menggunakannya dengan laqad karramna bani Adam. Ini pasti manusia itu akan sangat mulia.
makhluk yang mulia, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan manusia itu diberikan kendaraannya di darat dan di laut, disediakan oleh Allah. Wa razaqnahum minat thayyibat, makanan yang diberikan kepada manusia itu makanan-makanan pilihan, makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang suci, makanan yang bersih. Wa razaqnahum minat thayyibat, lalu Allah muliakan manusia itu dengan wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan manusia itu dari segenap ciptaan kami, kata Allah. Kemudian manusia itu juga sebagai makhluk yang dipercayakan oleh Allah, makhluk yang dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Allah titipkan amanah yang sangat besar. Ini pertanda begitu besar, begitu hebatnya makhluk yang namanya manusia. Allah tegaskan di dalam surah Al-Ahzab ayat 72, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmalnaha washfaqna minha wa hamalahal insan. Kami telah menawarkan amanah itu kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, ternyata mereka tidak mampu menerimanya, mereka tidak sanggup menerimanya, mengemban amanah yang ditawarkan Allah. Lalu saat itu Allah percayakan kepada manusia, dan manusia itu menerima dengan berbagai kekurangan dan keterbatasannya. Dan inilah sebuah kepercayaan besar yang Allah berikan kepada makhluk yang namanya manusia. Apa itu amanahnya? Ad-din, agama yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia. Manusia yang dimuliakan Allah dengan ad-din, dengan agama. Jadi mereka itu diberikan sebuah kemuliaan dengan diberikannya sebuah agama, yakni agama Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluk yang namanya manusia itu adalah Islam. Ya, adalah Islam. Lalu itu sebagai sebuah amanah, ya, manusia menerima dengan berbagai kekurangan-kekurangan yang dimilikinya. Manusia itu menerima dengan berbagai keterbatasan-keterbatasan yang dipunyainya. Yang namanya manusia adalah insan, makhluk yang sangat lemah. Wa kanal insanu dha'if. Wa kanal insanu dha'ifa. Manusia itu adalah makhluk yang lemah. Lemah, tapi amanah yang diterima itu adalah sangat besar dan berat. Yang menjaga agama, memelihara agama adalah merupakan sesuatu yang sangat berat. Ya, mengamalkan agama, mengajarkan agama adalah sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat besar. Karena itu adalah merupakan modal yang sangat besar yang Allah berikan kepada manusia, yang kelak dia akan menuju dengannya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana manusia itu diberikan tuntunan, diberikan aturan di dalam kehidupannya, adalah merupakan sebuah kepercayaan yang Allah berikan kepada manusia. Nah, tentu makhluk yang diberikan kepercayaan itu adalah pasti merupakan sesuatu yang bisa dipercayai. Makhluk yang bisa dipercayai maka akan diberikan kepercayaan, diberikan amanah. Ya, sebagaimana layaknya seseorang diberikan amanah kepada seseorang itu karena yakin bahwa ia itu akan mampu mengembankan amanah itu, dan dia itu adalah memang orang yang sanggup.
Nah, sebagai seorang yang menerima amanah itu, sebagai seorang yang menerima kepercayaan itu, bahwa sesungguhnya dia punya sebuah kehormatan yang sangat besar dan harus dipelihara, sehingga ia tidak akan menjadi kelak nantinya sebagai seorang yang berkhianat kepada sebuah amanah yang pernah dipercayakan kepadanya. Jadi kita sebagai manusia makhluk yang dipilih oleh Allah, diberikan sebuah amanah itu, kita jaga dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Tidak kelak kita akan menjadikan diri kita sebagai makhluk yang berkhianat, yang justru dengan demikian akan mengubah kemuliaan kita itu menjadi kehinaan yang sangat besar. Padahal kita itu sudah dimuliakan dan diistimewakan pada dasarnya oleh Allah, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 11, "Tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu." Ketika kami mengatakan kepada malaikat-malaikat, "Usjudu li Adam," sujudlah kamu sekalian kepada Adam. Fasajadu, mereka serentak sujud kepada Adam. Nah, kita tahu bahwa sesungguhnya malaikat itu adalah ibadum mukramun. Allah sebutkan malaikat itu adalah ibadum mukramun, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu adalah hamba Allah yang sangat dimuliakan. Mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. La ya'sunallaha ma amarahum, dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, mereka diperintahkan, mereka melakukannya. Sekejap mata pun mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah, sangat dimuliakan oleh Allah. Nah, setingkat malaikat yang dimuliakan dan sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, justru itu yang disuruh sujud kepada manusia. Sungguh manusia ini adalah luar biasa sekali. Malaikat itu diperintahkan Allah untuk sujud kepada manusia, sementara malaikat itu adalah ibadum mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu tekun melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagian kecil daripada bukti-bukti kemuliaan yang dimiliki oleh manusia, yang Allah berikan kepada manusia, yang Allah sebutkan bahwa sesungguh manusia itu adalah sebagai khalifah yang dimuliakan Allah, dan itu adalah sesuatu yang sangat besar yang diberikan oleh Allah sebagai sebuah kepercayaan, dan kita itu pernah dipercayakan oleh Allah. Kita itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamanahkan, untuk dipercayakan oleh Allah. Ya, kita itu sebaik-baik makhluk yang dipilih oleh Allah untuk dipercayai oleh Allah, sehingga di dalam hidup kita di dunia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akan segala fasilitas dalam kehidupan kita, biar manusia itu terpelihara derajat dan kemuliaannya itu, biar manusia itu terpelihara akan keistimewaannya itu, biar manusia itu mampu menjaga jati diri mereka yang sesungguhnya, mereka mampu mempertahankan fitrah ataupun nalurinya sebagai satu makhluk yang pernah dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berikan, tidak ada sesuatu yang kurang di dalam hidupnya di dunia, diberikan, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinginkan oleh manusia itu diberikan. Fasilitas itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang manusia mau itu diberikan oleh Allah, dan kita rasakan itu semua. Apa yang kita rasakan saat ini adalah merupakan sebuah fasilitas yang diberikan Allah. Kita hari ini masih memakai pakaian, itu fasilitas yang diberikan Allah. Kita punya rumah, kita punya uang, kita punya segala macam fasilitas yang diberikan oleh Allah. Juga kesehatan itu fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi Allah tidak mengurangkan apa yang diinginkan oleh manusia itu, karena manusia memang sudah dipilih oleh Allah, diberikan amanah kepada mereka oleh Allah. Lalu biar mereka itu bisa hidup dengan tentram dan bisa menjaga amanahnya dengan baik, Allah berikan kepada mereka kemudahan-kemudahan, dan Allah cukupkan fasilitas-fasilitas di dalam kehidupannya. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aish. Allah tempatkan kita di bumi sebagai khalifah,
wa ja'alna lakum fiha ma'ash, dan Allah memberikan, menyiapkan segala kebutuhannya di dalam kehidupannya. Di dalam surah Luqman Allah menyebutkan, alam taru annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amah zahiratan wa batinah. Apakah tidak kamu perhatikan bahwa sesungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu apa yang ada di langit? Yang di langit tak usah dijemput, Allah turunkan sendiri. Dan Allah memberikan kepadamu apa yang ada dalam perut bumi, tak usah digali, Allah keluarkan untuk dinikmati oleh manusia. Itu adalah sebuah fasilitas yang diberikan kepada manusia. Akankah manusia itu selalu di dalam keadaan mulia dan mereka akan mulia sampai mati? Akankah manusia itu mampu menjaga kemuliaan dan martabat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sampai dia bangkit di hari akhir nanti, sehingga dia akan menempati tempat yang justru sangat mulia lagi, yakni surga. Nah, inilah yang perlu selalu manusia itu perlu bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita sebagai makhluk yang dimuliakan Allah, apakah mampu kita mempertahankan kemuliaan ini sampai akhirnya nanti kita bisa menempati surga, tempat yang mulia. Nah, inilah sebagai sebuah tugas, sebagai sebuah PR kita. Karena sebaliknya, bila mana kita tidak mampu menjaga kemuliaan yang diberikan oleh Allah, keistimewaan yang diberikan oleh Allah, kesempurnaan yang diberikan oleh Allah, kelengkapan yang diberikan oleh Allah, tidak mampu kita memelihara apa yang sudah dipercayakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, nah akhirnya nanti kita akan jatuh lebih hina dan lebih rendah daripada yang hina dan daripada yang rendah. Kita akan jauh lebih hina daripada yang hina, kita akan jauh lebih rendah daripada yang rendah ketika kita tidak mampu menjaga amanah yang diberikan Allah, ketika kita tidak mampu memelihara, merawat keistimewaan dan kemuliaan serta kesempurnaan yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih hina. Inna syarrad dawab 'indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Kita berkhianat kepada amanah yang diberikan Allah, kita berkhianat kepada agama yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Kita berkhianat kepada agama yang dipercayakan oleh Allah kepada kita. Kita tidak mengamalkannya, bahkan kita menistakannya. Nauzubillah. Nah, kita akan menjadi makhluk yang sejelek-jelek makhluk, sehina-hina makhluk yang melata di bumi di sini. Inna syarrad dawaba indallah alladzina kafaru wa hum la yu'minun. Mereka yang tidak lagi beriman kepada Allah, tidak lagi menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak lagi di dalam garis-garis yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah dia sebagai makhluk yang paling hina, jadilah dia makhluk yang paling rendah, yang paling tidak berharga sama sekali. Akan lebih rendah. Terus Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya bahwa sesungguh orang-orang yang punya hati, punya telinga, punya mata, hati tidak memahami, tidak mau lagi memahami, telinga tidak lagi mau mendengar, mata tidak lagi mau melihat, maka mereka itu akan dikumpulkan di dalam neraka oleh Allah. Laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh banyak sekali manusia-manusia dan jin yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka nanti. Tentunya mereka adalah yang terdiri daripada manusia-manusia dan jin yang punya hati tapi tidak lagi mau memahami agama Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi mau memahami agama Allah, tidak mau lagi peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mencapai kehidupannya di dunia, keinginannya di dunia, agama Allah Subhanahu wa taala selalu ditinggalkan. Aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala selalu dia tinggalkan, dia tidak peduli. Mereka itu punya hati tapi sama sekali tidak seperti memang sama sekali tidak punya hati. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka itu diberikan mata oleh Allah tapi mereka tidak lagi mau memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi mau mengambil pelajaran dan iktibar daripada ayat-ayat yang tersirat, yang tersurat, bahkan tidak lagi mau memperhatikannya. Matanya itu menjadi mata yang buta,
daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Lahum azanul la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak mau peduli, tidak mau mendengar, tidak mau mendengar lagi dengan apa yang sudah digaungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur di dalam aturan-aturan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi mau mendengar. Mereka punya hati tidak mau memahami, punya mata tidak mau melihat, punya telinga tidak mau lagi mendengar. Mereka itulah yang akan mengisi neraka. Siapa itu? Adalah manusia-manusia yang dulu itu adalah makhluk pilihan, makhluk yang pernah dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk istimewa, makhluk yang pernah disujud, turunannya daripada turunan manusia yang pernah disujud Adam kepada malaikat-malaikat kepada mereka. Itulah mereka yang akan menduduki neraka, mengisi neraka, memenuhi neraka itu. Ya ulaika kal an'am, mereka itu sama seperti binatang semua, kata Allah. Ya mereka yang tak punya hati tidak mau memahami, punya telinga tidak mau mendengar, punya mata tidak mau melihat, ulaika kal an'am, mereka itu sama seperti binatang. Balhum adall, bahkan mereka itu lebih rendah, lebih sesat, lebih hina daripada binatang itu. Maka manusia yang mulia itu, ya, bila mana dia menjaga kemuliaan, dia akan jauh sangat mulia. Tapi bila mereka tidak mampu menjaganya, tidak mampu merawatnya, manusia itu akan menjadi makhluk yang paling hina daripada yang hina. Nauzubillah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, neraka tempat kembalinya di tempat yang sangat jelek sekali. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Manusia-manusia yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala daripada musyrikin dan ahli kitab, yang mereka akan menempati neraka, mereka di dalamnya akan kekal selamanya. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk, sejelek-jelek ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini berbalik ternyata. Ya, tadinya manusia itu adalah makhluk yang mulia, tapi di akhirnya ketika manusia tidak mampu menjaga kemuliaan ini, menjadi makhluk yang sangat hina dan rendah. Marilah para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di atas pundak kita ada amanah masing-masing, amanah yang diamanahkan oleh Allah kepada kita, dan kita sudah menerimanya. Mari menjaga amanah ini biar kita tidak menjadi hamba Allah yang berkhianat kepada amanah Allah. Yakinlah hari ini saat ini kita dipercaya oleh Allah akan amanahnya, dan kelak amanah itu akan dimintakan pertanggungjawabannya, dan kita pasti akan kembali kepadanya. Tidak ada alternatif untuk bisa kita mengelak daripada semuanya itu. Maka dari sini para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pertahankan kemuliaan ini dengan selalu menjaga amanah yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita semua. Kita mengamalkan, kita pelajari pertama sekali agama ini, kemudian kita amalkan dan kita ajarkan. Mudah-mudahan amanah ini terpelihara dengan baik, dan kita menjadi sebagai seorang hamba Allah yang benar-benar mampu menjaga amanah yang diberikan oleh Allah, dan kelak kita akan menjadi hamba yang sangat mulia, dimuliakan Allah dan diberikan tempat yang mulia kepada yang mulia, yakni surga. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesanggupan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjaga amanah ini, dan mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.